Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini memberkati kita semua dan menguatkan kita, meneguhkan hati kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saya akan lanjutkan di ayat 30, dikatakan, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Puji Tuhan, ini kalau kita baca tadi adalah kata-kata berkat yang diucapkan Ishak kepada Yakub. Yakub memang sudah ditentukan sejak dari kandungan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Kalau kita melihat memang kisah cerita tentang bagaimana Ishak memberkati Yakub, seolah-olah ada sebuah kontroversi ya, bagaimana Ribkah turut campur tangan untuk berkat yang sudah ditentukan bagi Yakub sejak dia ada dalam kandungan supaya tidak luput atau tidak beralih kepada Esau. Sebenarnya ada beberapa kesalahan juga yang dilakukan oleh Esau sebelum berkat itu diberikan kepada Yakub. Kalau kita melihat kisah-kisah sebelumnya, yang pertama, Esau telah menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Esau memandang rendah, memandang remeh hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu adalah hak istimewa yang akan diterima. Yang kedua, kesalahan Esau ada di dalam Kejadian pasal 26. Saya akan bacakan di ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah. Jadi orang Het adalah orang yang tidak diberkati Tuhan atau orang yang sebenarnya bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi justru Esau mengambil istri dari bangsa ini, dari perempuan ini, dua perempuan dari suku Het ini, Bani Het. Ini yang menimbulkan kepedihan dalam hati Ishak dan juga Ribkah. Buat Ribkah ini suatu peristiwa yang tidak mungkin bisa terjadi gitu ya. Tidak mungkin diharapkan bagi Ribkah. Apalagi nanti bagaimana kalau berkat hak kesulungan itu tiba atau jatuh ke tangan Esau dan juga kepada keturunan Het. Itu buat Ribkah tidak diharapkan. Dengan berbagai cara Ribkah berusaha untuk bagaimana berkat yang Allah sudah disiapkan bagi Yakub sejak dalam kandungan itu bisa tersalur atau turun dalam kehidupan Yakub. Kalau kita melihat memang sepertinya ada kebohongan gitu ya. Tapi kebohongan itu juga karena seperti ada garis lurusnya dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalau kita melihat Ribkah juga pernah mengalami bagaimana Ishak ini melakukan kebohongan di hadapan Ribkah, yaitu ketika mereka ada di Gerar. Ketika ada di Gerar, Ishak menyatakan jati diri Ribkah sebagai saudaranya, bukan sebagai istrinya. Tetapi Ishak pun melakukan itu karena pernah ada satu peristiwa juga yang mendahului ketika Abraham berbohong tentang jati diri Sarah kepada
Firaun ketika mereka ada di Mesir. Tetapi berbeda dengan Yakub ya, ketika Yakub ini sudah diturunkan berkat, doa berkat oleh Ishak, Yakub tidak serta-merta mengalami satu perubahan hidup yang langsung begitu rupa atau seketika menikmati kenikmatan hidup, bukan. Justru setelah berkat itu diturunkan, kehidupannya melewati masa-masa yang sukar. Pertama, dia harus menghindari ancaman dari kakaknya Esau yang sedang dikuasai dengan amarah yang ingin membunuhnya. Dia harus lari masuk ke hutan Lus. Di sana dia tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada siapapun yang menyertainya. Bahkan dia berlari hanya membawa kantong yang kecil dan juga sebatang tongkat. Tetapi penyertaan Tuhan masih berlaku dalam kehidupan Yakub. Ketika dia di Lus, sebenarnya dia tidak sendiri. Ada pribadi yang tidak terlihat oleh mata, yaitu pribadi Allah yang menyertai dia, yang menemani perjalanan kehidupannya selanjutnya. Sampai dia tiba di rumah Laban, di rumah pamannya. Dia harus dibohongi beberapa kali oleh Laban. Baik ketika akan mendapatkan Rahel, dia harus dibohongi oleh Laban. Ketika dia bekerja kepada Laban, dia dibohongi juga, upahnya sampai diubah 10 kali. Tetapi disinilah kesabaran dan ketekunan Yakub. Dia tidak membalas dengan kebohongan atau melakukan kebohongan untuk meluruskan atau melancarkan maksud dan tujuan hidupnya. Dia tetap setia, dia tetap tekun, dia tetap jujur bekerja dan menjalani kehidupan. Seperti kebohongan yang pernah terjadi di masa lalu oleh nenek moyangnya, sebenarnya sudah diputus di generasi Yakub ini. Sehingga kita bisa melihat kesabaran dan ketekunan Yakub membuahkan hasil. Seperti yang difirmankan Tuhan, bagaimana doa berkat itu dinyatakan dalam kehidupan Yakub. Dia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang ternama, menjadi bapa bagi keturunan suku-suku Israel, leluhur bangsa Israel. Inilah berkat bagaimana Yakub ketika dia sudah menyelesaikan semua yang perlu dia jalani dalam kehidupannya. Di masa-masa harus dia menahan kesabaran dan ketekunan. Dia kembali lagi ke Betel, ke Lus, yang tadinya sebuah hutan yang menakutkan. Di Lus itu dia sudah kembali, tadinya hanya membawa kantong yang kecil dan juga sebatang tongkat. Dia sekarang kembali membawa pasukan yang besar, membawa ternak yang banyak, beserta dengan anak-anak dan istrinya. Inilah berkat dari kesabaran dan ketekunan. Kalau kita mau menikmati berkat dari doa-doa yang sudah kita pohonkan kepada Tuhan, tetap sabar dan tetap bertekun. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau yang menguatkan dan meneguhkan hati kami, supaya kami tetap sabar, supaya kami tetap bertekun menjalani apapun juga. Sekalipun dalam kesabaran kami tetap harus hadapi tantangan dan menghadapi semua pergumulan. Tapi biar kesabaran dan ketekunan itu terus menguasai kehidupan kami. Sampai pada akhirnya kami akan melihat yang Tuhan sediakan bagi kami, itu yang akan kami nikmati. Tuhan curahkan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Berkati seluruh umat Tuhan, apapun kegiatan aktivitas mereka hari ini, kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan berikan jalan keluar. Berkati juga gereja lokal kami Tuhan, jemaat GPDI COTW. Engkau tolong biar kehidupan jemaat Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih, berkati Bapak Ibu Gembala, para staf Gembala, para diaken, para pengerja, para aktivis, yang Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bekerja dengan sukacita karena Tuhan ada dalam hidup kami semua.
Terima kasih, berkati bangsa kami, berkati kota kami dengan damai dan sejahtera dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.